Halo, bertemu lagi dengan saya Wong Kidal. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas film fantasi yang menceritakan tentang kisah cinta ikan duyung dengan manusia. Sebelum mulai, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Menurut cerita legenda, di dalam laut hidup sekelompok makhluk yang mirip dengan manusia, namun kakinya berwujud seperti ikan. Yang biasa kita kenal dengan sebutan ikan duyung. Konon katanya jika mereka menangis di malam hari, maka air matanya menjadi mutiara. Dan menurut cerita, ikan duyung yang berwarna merah lebih berharga, karena di dalam tubuhnya dipercaya mengalir darah naga. Di Istana Wuya, ada seorang pemuda tampan yang bernama Yinchin. Dia diperintahkan gurunya pergi ke sekte Huanan untuk mencari pengalaman di dunia silat. Gurunya memberikan Yinchin plakat untuk diserahkan kepada ketua perguruan silat dunia bernama Yu Zhenlin. Setelah menerima perintah itu, Yinchin langsung pergi menuju Huanan. Ketika menyeberang danau, tiba-tiba petir menyambar, mengakibatkan perahu mereka oleng dan Yinchin jatuh ke danau. Di dasar danau ada seekor ikan duyung cantik dengan ekor berwarna merah datang mendekati Yinchin. Entah mengapa, ikan itu langsung mencium Yinchin yang tidak sadarkan diri itu, dan membawanya ke daratan. Tak lama kemudian, ada seorang wanita dan pengawalnya melihat Yinchin yang pingsan. Karena melihat busana yang Yinchin pakai seperti bangsawan, maka mereka pun membawa Yinchin ke rumahnya untuk diobati. Setiba di rumah, wanita itu meminta pengawalnya untuk mencarikan tabib yang bagus untuk memeriksa Yinchin. Setelah diperiksa, tabib mengatakan bahwa Yinchin hanya terserang flu, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dia hanya butuh istirahat yang cukup. Sambil menatap wajah tampan Yinchin, di dalam hati wanita itu berharap Yinchin tidak mengkhianati kebaikannya. Tak lama kemudian pengawalnya datang mengatakan bahwa kemungkinan besar yang mereka selamatkan ini adalah pria yang berasal dari Istana Wuya. Sin pun pindah ke sebuah danau, di sana tampak ikan duyung yang bernama Yuji sedang melamun mengingat kejadian di dasar danau kemarin. Dengan perasaan yang berbunga-bunga dia menceritakan kejadian itu kepada temannya Sui. Pada mulanya Sui menyarankan Yuji tidak memiliki hubungan dengan manusia, karena mereka berbeda alam. Namun karena tidak tega melihat Yuji sedih, maka Sui menyuruh Yuji untuk menemui orang pintar yang memiliki obat untuk merubah ekor ikan menjadi kaki seperti manusia. Tapi dengan syarat dia harus memberikan benda yang paling dia sukai. Tanpa pikir panjang Yuji langsung menemui orang pintar tersebut. Di sana dia langsung mengatakan maksud kedatangannya itu. Yuji mendapatkan obat itu dengan cara menukar bunga teratai salju warisan orang tuanya. Setelah menyerahkan obat, orang pintar mengatakan bahwa setelah minum obat, Yuji tidak bisa berjalan di atas tanah tanpa alas kaki, karena sakitnya seperti ditusuk pedang. Tidak hanya itu, ketika kakinya menyentuh air maka akan berubah menjadi ekor ikan. Jadi pada hakikatnya Yuji tetaplah ikan duyung. Tanpa buang waktu, Yuji langsung naik ke permukaan dan meminum obat tersebut. Seketika itu juga ekornya berubah menjadi sepasang kaki manusia dan tanduk naganya ikut hilang. Demi mencari Yinchin yang tampan itu, dia rela menahan rasa sakit ketika berjalan di darat. Di sisi lain, Yinchin yang baru siuman langsung bertanya kepada wanita yang ada di hadapannya. Wanita itu pun mengatakan bahwa sekarang dia berada di perguruan silat sekte Huanan. Namanya adalah Zhenzen, putri kedua dari pemilik sekutu Huanan. Zhenzen juga mengatakan bahwa dialah yang telah menyelamatkan Yinchin ketika jatuh di dalam danau. Di dalam hatinya Yinchin merasa Zhenzen telah berbohong, karena dia masih ingat bahwa yang menyelamatkannya waktu itu bukan Zhenzen. Namun, supaya Zhenzen tidak curiga, Yinchin tetap mengucapkan terima kasih dan akan membalas budi baik Zhenzen. Yuji yang sudah berada di darat mulai mencari keberadaan Yinchin. Petunjuknya hanya satu, yaitu logo bendera yang saat itu dibawa oleh orang yang menyelamatkan Yinchin. Bendera itu ternyata adalah lambang dari perguruan silat sekte Huanan.
Yuji pun memohon kepada orang yang di hadapannya itu untuk menunjukkan di mana letak istana sekte Huanan. Ketika mengetahui itu, Yuji langsung bergegas pergi. Sedangkan di istana Huanan, Yinci pergi menghadap ketua sekte. Dia menceritakan tujuannya datang ke sekte Huanan atas perintah gurunya, dia pun memberikan segel yang dititipkan oleh gurunya itu. Dia juga berterima kasih kepada ketua sekte karena berkat anaknya dia bisa selamat dari tenggelam di dasar danau. Ketua sekte berkata bahwa dia dan gurunya adalah teman lama. Kemudian dia mempersilahkan Yinci untuk istirahat dan apabila ada keperluan dipersilahkan untuk menghubungi anaknya. Tak lama kemudian Yuji datang dan melihat Yincin yang sedang makan sendirian. Dia ingin mendekati Yincin namun dihalangi oleh pengawal. Yincin yang melihat itu pun mempersilahkan Yuji untuk masuk dan menikmati makanan yang ada di atas meja. Tanpa permisi, dengan lahap Yuji menghabiskan makanan yang ada di hadapannya. Yincin pun bertanya kepada Yuji siapa dia. Dengan nada tinggi Yuji mengatakan, "Apakah kamu bodoh? Sehingga tidak mengenal wanita yang telah menyelamatkan nyawanya?" Yuji bahkan mengatakan bahwa manusia itu biasanya pandai balas budi. Jadi dia menganggap makan malam hari ini adalah hadiah pertemuan pertama mereka. Tiba-tiba Yincin pun mengingat kejadian di dasar danau itu. Namun supaya tidak dicurigai, Yincin bilang, yang menyelamatkannya adalah Nona Zhenzen bukan dia. Jika benar dia yang menyelamatkannya, mengapa baru sekarang dia mencari dirinya? Yuji mengatakan bahwa dia punya urusan penting makanya tidak bisa langsung mencari keberadaannya. Tak lama kemudian Zhenzen datang, Yincin menjelaskan kepada Zhenzen bahwa Yuji mengaku telah menyelamatkan dirinya. Zhenzen juga tidak percaya karena dirinya lah yang telah membawa dan menyuruh tabib untuk menyelamatkan Yincin. Lalu Zhenzen menyuruh pengawal untuk mengusir Yuji. Yincin yang sudah merasa sehat, minta izin kepada Nona Zhenzen untuk kembali ke Yua. Dia tidak ingin gurunya khawatir karena sudah beberapa hari tidak memberi kabar. Ketika menyiapkan pakaiannya, tiba-tiba ada orang yang melempar pintu kamarnya dengan kerikil. Yincin pun keluar untuk memastikan, ternyata ada Yinji dengan wajah tak bersalah. Di tengah perjalanan Yuji terus mengikuti Yincin. Yincin yang menyadari itu pun menyuruh Yuji keluar dari persembunyiannya. Yincin lalu bertanya kepada Yuji mengapa dia terus mengikutinya. Yuji marah, karena tidak sepantasnya Yinci bertanya seperti itu, dia merasa perbuatan baiknya dibalas dengan air tuba. Lalu Yincin bertanya balasan seperti apa yang Yuji inginkan. Tak disangka Yuji hanya ingin menjadi pacar Yincin yang tampan itu sambil memeluknya. Jelas saja Yincin menolak. Karena ditolak, sebagai gantinya Yuji meminta Yincin memberikan liontin kepadanya. Setelah itu, tiba-tiba ada orang yang menyenggol Yuji hingga jatuh. Tanpa sengaja mereka saling tatap, dan salah tingkah. Lalu Yincin menolak untuk memberikan liontinnya, karena liontin itu sangat berharga baginya. Sebagai gantinya Yincin memberikan Yuji sejumlah uang, lalu meminta ia pergi meninggalkannya. Di perjalanan Yincin baru sadar jika liontin miliknya hilang, lalu dia pun kembali mencari Yuji untuk mengambil liontinnya, namun Yuji yang merasa tidak mencurinya langsung marah kepada Yincin karena telah menuduhnya. Yuji lalu segera pergi setelah sadar siapa yang mencuri liontin Yincin. Yincin yang tak enak hati langsung menyusulnya. Setelah menemukan pencuri itu, Yuji langsung meminta mereka mengembalikannya. Namun, Yuji malah dikepung oleh sekelompok pencuri, untung saja Yincin datang menyelamatkannya. Setelah para pencuri itu kabur, Yuji mengambil liontin dan menyerahkannya kepada Yincin. Dia berpesan kepada Yincin supaya tidak mudah memfitnah orang. Dalam diam, Yincin merasakan sakit di dadanya yang sudah beberapa hari ini dia rasakan. Malam itu di tepi danau, Yincin mengatakan kepada Yuji bahwa sejak awal dia sudah tahu jika yang menyelamatkannya bukan Zhenzen. Yuji mendengar itu pun bahagia.
Namun Yinchin lalu bilang, yang menyelamatkannya adalah seekor ikan besar berwarna merah, bukan Yuji yang bisanya cuma ngaku-ngaku aja. Seketika itu Yuji marah karena Yinchin tetap tidak percaya kalau dialah yang telah menyelamatkan nyawanya. Karena sudah larut malam, Yinchin mengajak Yuji pergi mencari penginapan, dengan manja Yuji menolak untuk jalan kaki sendiri, akhirnya Yinchin menggendongnya. Saat di perjalanan itu Yinchin menceritakan kehidupannya. Dia adalah anak yatim piatu yang dibesarkan oleh kedua gurunya di Istana Wuya. Dia disiapkan oleh gurunya untuk menjadi penerus di Wuya, sehingga sejak kecil dia dilatih untuk tidak memiliki rasa cinta, dan harus bisa mengendalikan emosi. Di penginapan, Yuji minum sangat banyak, sehingga dia sampai mabok berat. Yinchin menggendong Yuji masuk ke kamar. Dalam keadaan mabok Yuji langsung mencium Yinchin, bukannya menolak, Yinchin malah diam menikmatinya. Karena sudah mendapatkan keuntungan dari Yuji, paginya Yinchin memberikan Yuji sarapan dan menunda kepulangannya ke Wuya. Ketika mereka santai di atas genteng, Yuji heran mengapa Yinchin hari ini sangat baik kepadanya. Kemudian Yinchin menyuruh Yuji menutup mata, untuk memberikannya kejutan. Karena Yuji tak menurut, Yinchin mengancam akan meninggalkan Yuji sendirian di atas genteng. Karena takut dengan ancaman itu, Yuji pun langsung menutup matanya. Yinchin kemudian mengeluarkan kunang-kunang dari dalam kantongnya. Yuji sangat senang melihat kerlap-kerlip kunang-kunang yang terbang di depannya. Dalam diam ternyata Yinchin telah jatuh cinta kepada Yuji, sehingga dia merasakan sakit di dadanya. Untuk meringankan rasa sakit itu, Yinchin menusuk dadanya sendiri menggunakan jarum. Apa yang dia lakukan saat ini karena ingin melihat Yuji bahagia walaupun hanya sesaat. Esok harinya, Yinchin tiba di Istana Wuya, dia langsung menghadap kedua gurunya. Gurunya bercerita jika dia mendengar putri sekte Huanan telah menyelamatkan nyawanya, namun Yinchin langsung mengatakan bahwa itu salah paham, dia pun langsung memanggil Yuji dan mengatakan kepada gurunya bahwa yang menyelamatkannya adalah Yuji, bukan Shen-shen. Entah mengapa, wajah gurunya terlihat tidak senang mendengar itu. Ketika gurunya akan mengantar Yuji istirahat, Yinchin ingat dengan kejadian kelincinya, lalu tiba-tiba dia pingsan. Setelah dilakukan pemeriksaan, gurunya mendapati racun cinta di dalam tubuh Yinchin sudah mulai bereaksi. Hal yang selama ini mereka takutkan akhirnya terjadi. Mereka pun memutuskan untuk segera melakukan pengobatan dengan akupuntur, namun ketika membuka baju Yinchin mereka kaget melihat bekas jarum yang ada di dada Yinchin. Yinchin sudah melakukan tindakan ceroboh dengan mengakupuntur dirinya sendiri walaupun dia bukan ahlinya. Mereka berdua pun memberikan tenaga dalam kepada Yinchin supaya Yinchin bisa segera sembuh. Setelah keadaan Yinchin mulai stabil, kedua gurunya menduga Yinchin sudah jatuh cinta kepada Yuji, jika hal ini dibiarkan makan racun cinta di dalam tubuh Yinchin semakin cepat bereaksi dan ia akan tewas. Oleh sebab itu mereka berencana untuk membuat Yuji pergi menjauhi Yinchin. Besok paginya guru Yinchin mengajak Yuji ke salah satu sudut ruangan untuk melihat bunga cinta yang sedang mekar. Dia menceritakan kepada Yuji jika bunga cinta ini memiliki racun yang sangat berbahaya dan mematikan. 18 tahun yang lalu dia menemukan Yinchin di sekitar bunga cinta itu. Selama 18 tahun mereka merawat Yinchin dan melarang Yinchin jatuh cinta. Karena jika Yinchin jatuh cinta maka racun di dalam tubuhnya akan bereaksi, semakin dalam cintanya maka racun itu akan semakin cepat bereaksi. Yuji lalu bilang apakah Yinchin terkena racun cinta? Gurunya menjawab iya. Sejak pertama Yuji datang ke Istana Wuya bersama Yuji, gurunya melihat Yinchin sudah jatuh cinta kepada Yuji. Yuji lalu memastikan apakah Yinchin suka padanya? Gurunya menjawab, iya, karena selama ini racun cinta di dalam tubuh Yinchin tidak pernah bereaksi. Perasaan Yuji yang mendengar itu campur aduk. Yuji tidak tahu apa arti cinta, namun yang dia rasakan ketika bersama dengan Yinchin dia merasa sangat bahagia. Sang guru lalu meminta Yuji untuk meninggalkan Yinchin, jika dia benar-benar mencintai Yinchin. Dia mengatakan daripada bersama, lebih baik melepaskan walaupun menderita. Yuji lalu bilang apakah Yinchin bisa melupakan dia jika dirinya pergi? Sang guru meyakinkan Yuji jika mereka bisa membuat Yinchin melupakan Yuji.
Malam itu, Yuji melamun di tepi danau. Yinchi datang menghampiri Yuji. Dengan wajah yang masih pucat, Yinchin mengaku kepada Yuji bahwa dirinya sudah sembuh. Di sini Yuji bertanya kepada Yinchin apakah dia benar-benar menyukainya. Dengan tulus Yinchin mengatakan dia menyukai Yuji. Yuji lalu mengatakan bahwa sejak dulu dia iri kepada manusia, karena manusia memiliki sepasang kaki, perasaan, dan emosi. Baginya manusia itu rumit, namun dia menyukai itu. Di sini Yuji dengan jujur bilang kepada Yinchi jika dirinya bukan manusia. Lalu dia pun pamit pergi. Dia meminta Yinchin untuk melupakannya. Dalam hati, Yinchi berkata bahwa sejak awal dia sudah mengetahui jika Yuji lah yang telah menyelamatkan nyawanya. Dia ingat rasanya saat Yuji mengecup bibirnya. 6 bulan kemudian, atas perintah gurunya, Yinchin melamar Sensen untuk menyatukan dua kekuatan. Sedangkan di dasar danau, Yuji masih larut dalam kesedihan. Temannya Sui yang tidak tega melihat Yuji terus bersedih, menyuruhnya kembali ke daratan untuk menemui pria yang disukainya. Awalnya Yuji menolak, karena dia takut Yinchin sudah melupakannya. Namun temannya meyakinkan Yuji untuk memperjuangkan cintanya itu, dan memberinya kalung keong, yang mana apabila Yuji butuh bantuan, dia cukup meniup kalungnya, maka semua ikan duyung akan datang menghampirinya. Ketika kembali ke daratan, Yuji mendengar obrolan warga di warung makan. Warga sedang ngobrol tentang acara pernikahan putri sekte Huanan dengan pria yang berasal dari istana Wuya. Ketika mendengar berita tersebut, hati Yuji langsung hancur. Malam harinya acara pernikahan pun berlangsung. Yuji hanya bisa melihat dari kejauhan sambil mengingat kenangannya bersama Yinchin. Dia tidak percaya jika Yinchin bisa mencintai wanita lain, dan melupakan dirinya. Yuji lalu mengambil satu teko minuman dan meminumnya hingga mabok. Sedangkan di kamar pengantin, terlihat Yinchin dan Sensen sedang minum bersama. Namun ketika Sensen mengajak suaminya malam pertama, Yinchin malah menolak. Dia ingin Sensen istirahat. Lalu Yinchin pun pergi. Ketika Sensen keluar kamar, dia melihat wanita dengan seekor ikan berwarna merah, yang tidak sadarkan diri di samping kolam. Ketika Sensen tahu bahwa itu adalah Yuji, maka dia segera menghampiri Yinchin dan memintanya untuk mengantar pulang. Karena dia takut Yinchin melihat Yuji ada di sekitar rumahnya. Setiba di rumah, Sensen langsung memberitahu ayahnya jika dia baru saja melihat seekor ikan duyung di kolam rumah Yinchin. Sontak saja ayahnya memerintahkan pengawalnya untuk mencarikan ikan itu, karena ayahnya tahu bahwa air mata ikan duyung bisa menjadi mutiara dan minyaknya bisa membuat awet muda. Di kediaman Yinchin, Yuji terlihat sangat sedih, lalu dia meniup kalung keong untuk memanggil teman-temannya. Sambil menangis Yuji bilang kepada temannya Sui, bahwa dia merasakan sakit sangat dalam ketika melihat Yinchin menikah dengan wanita lain. Lalu Sui mengajaknya kembali ke danau meninggalkan dunia manusia. Namun tiba-tiba pasukan sekte Huanan datang, mereka menyerang semua ikan duyung yang ada di kolam tersebut. Untung saja Yuji masih bisa menyelamatkan diri. Setelah kejadian itu, sambil nangis Yuji langsung menemui orang pintar untuk meminta tolong. Seperti biasa orang pintar itu meminta barang yang berharga sebagai pengganti. Tanpa pikir panjang Yuji langsung memotong tanduknya dan memberikannya kepada orang pintar itu. Yuji meminta kekuatan bela diri supaya dia bisa menghancurkan sekte Huanan yang telah membantai teman-temannya. Orang pintar itu bilang jika ikan duyung itu memiliki bakat dan dasar ilmu bela diri, dia cukup latihan 1 hari untuk menjadi orang terkuat di dunia. Manusia yang latihan bela diri selama 10 tahun pun tidak akan bisa mengalahkannya. Mulai saat itu Yuji latihan bela diri dari buku yang diberikan orang pintar tersebut. Setelah menguasai semua jurus yang ada di dalam buku itu, Yuji langsung mendatangi sekte Huanan untuk balas dendam. Di sana dia dengan mudah menghabisi semua pengawal Huanan, bahkan ketua sekte Huanan juga dengan mudah Yuji kalahkan. Namun ketika Yuji hendak menyerang Sensen, tiba-tiba Yinchin datang menikam Yuji tepat di dadanya. Yuji langsung lemas. Dia berkata kepada Yinchin, walaupun saat ini Yinchin tidak ingat dengannya, tapi perbuatannya ini sungguh sangat menyakitkan.
Seketika itu Yinjin kembali mengingat semua peristiwa bersama Yuji. Sambil memangku Yuji, Yinjin menangis dan meminta maaf kepada Yuji. Ia ingin membawa Yuji ke tabib, namun Yuji melarang, karena semua itu akan sia-sia. Sebelum meninggal dunia, Yuji memberikan semua tenaga dalam dan darahnya kepada Yinjin untuk menghilangkan racun di dalam tubuh Yinjin. Setelah itu Yuji berubah menjadi buih yang berterbangan ke udara. Setelah Yuji meninggal, Yinjin sampai menangis darah, lalu dia meminta Zhenzen pergi jauh darinya sebelum dia menyerangnya. Setelah kejadian hari itu, Yinjin menjadi sosok yang menakutkan, rambutnya berubah putih, dia sangat benci dengan orang yang memakan ikan. Ketika melihat orang memakan ikan, dia pasti akan menghajarnya. Di akhir cerita, Yinjin pergi ke kutub utara mencari sekuntum bunga teratai salju, yang konon katanya bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Film pun tamat. Terima kasih sudah nonton alur cerita film ini sampai selesai. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.